Halo Gadgetizen, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai Poco M6 Pro, salah satu smartphone yang dihadirkan oleh Poco Indonesia dengan harga 2,7 jutaan. Nah, di kelas harga mid-range budget, Poco M6 Pro ini memang bawa banyak kelebihan ya, tapi ada juga kekurangan yang menurut saya perlu jadi catatan buat kalian pertimbangkan sebelum kalian beli smartphone ini. Oke, langsung aja kita review. Kelebihan pertama dari Poco M6 Pro ini menurut saya adalah pemilihan chipset dari MediaTek G99 Ultra. Nah, sepertinya MediaTek G99 Ultra ini udah jadi chipset paling tinggi ya untuk smartphone di kelas harga 2 jutaan yang memang belum support 5G. Masih menggunakan setup 2 performance core dan 6 efficiency core, jadi totalnya ada 8 core processor dengan clock maksimumnya 2,2 GHz. GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2 dan memorinya di sini menggunakan 8 GB RAM LPDDR4X. Untuk storage-nya sudah menggunakan tipe storage UFS 2.2 dengan kapasitas 256 GB. Biar nggak penasaran sama performanya, kita tes benchmark dulu ya. Oke, untuk CPU-nya, untuk single thread-nya bisa dapat 43 GFLOP dan untuk multi thread-nya bisa dapat 138 GFLOPS ya. Memory speed-nya, si memory copy-nya ada di 6074 MB per second dan memsetnya di 13272 MB per second. Kenceng ya untuk DDR4X. Kemudian untuk storage-nya di sini sequential read-nya ada di 849 MB per second dan write di 378 MB per second. Dan saya juga sudah tes untuk benchmark menggunakan Antutu. Untuk skor Antutu benchmark versi 10, skornya bisa mencapai di 431.000 lebih ya. Dan untuk storage testnya di Antutu benchmark ini bisa dapetin bahkan di angka 1012 MB per second. Jadi tinggi banget ya. Oke, kita coba main game PUBG Mobile. Kita bisa set grafis untuk maksimalnya di HD, untuk HDR belum bisa. Jadi maksimalnya di HD dengan frame rate high atau di smooth dengan frame rate ultra. Oke, saya coba di smooth dengan frame rate ultra dulu. Oke, di setting grafis smooth dengan frame rate ultra, kita bisa dapetin di kisaran 39 sampai 40 fps ya. Oke, untuk HD frame rate high, FPS-nya ada di kisaran 30 fps ya. Jadi kalau tadi stabil di 40 fps, ini stabil di 30 fps. Sempat turun tadi ke 22 fps waktu respawn, tapi secara keseluruhan dia stabil di 30 fps. Dari sisi software, Poco M6 Pro ini masih menggunakan MIUI versi 14 ya, MIUI Global versi 14. Belum menggunakan HyperOS terbaru dari Xiaomi, tapi kabarnya Poco M6 Pro ini akan mendapatkan software update dan ini untuk Android versionnya masih di Android 13. Untuk memorinya di sini ada RAM expansion 4 GB dan sayangnya RAM expansionnya ini nggak bisa dimatikan atau kita set ditambah atau dikurangi. Overall sih dari experience MIUI ini nggak ada kendala, semuanya masih berasa smooth. Tapi ada beberapa hal yang saya kurang suka adalah bloatware-nya lumayan banyak ya. Jadi begitu kita nyalakan smartphone ini, aplikasi yang udah terinstall cukup banyak, baik itu games, aplikasi, bahkan ada Binance kayak ini yang saya nggak suka. Sebenarnya gampang sih, ini semuanya bisa di uninstall kalau kita memang nggak pakai. Tapi agak repot aja ya, harus uninstall satu-satu. Tapi yang kadang suka dicari orang ada nih, di sini udah ada juga FM radio dan kita bisa menggunakan jack 3,5 mm-nya ini sebagai antenanya. Nggak ketinggalan, di Poco M6 Pro ini juga ada NFC. Jadi buat kalian yang suka pakai NFC untuk isi ulang kartu uang elektronik, di Poco M6 Pro ini bisa juga langsung diisi. Oke, di sisi baterai, Poco M6 Pro menggunakan baterai 5000 mAh, cukup standar ya untuk baterainya. Tapi dengan chipsetnya yang lumayan irit dan layarnya juga irit karena udah AMOLED, Poco M6 Pro ini bisa bertahan sampai 7 jam lebih untuk screen on time-nya, dan untuk pengetesan kayak play YouTube itu bisa sampai 11 jam. Dan yang saya juga suka adalah chargingnya, karena Poco M6 Pro ini di paket pembeliannya selain kita dapetin case, buku petunjuk penggunaan, stiker dan lain-lain, kita dapetin yang paling penting nih, yaitu fast charger 67 watt. Dengan charger 67 watt ini saya bisa mengisi penuh dayanya hanya dalam waktu kisaran 50 menit aja nih. Jadi cepat banget. Untuk smartphone di harga 2 jutaan, charging 67 watt ini jadi salah satu nilai yang lebih. Hal kedua yang saya suka dari Poco M6 Pro ini adalah
displaynya. Bisa kalian lihat dari desainnya, display dari Poco M6 Pro ini udah minim bezel banget ya, terutama di bagian bawahnya. Rata-rata smartphone di harga 2 jutaan punya bezel bagian bawah yang agak tebal, tapi di Poco M6 Pro ini bezelnya tipis banget. Layarnya ini AMOLED ya, dan dia ukurannya 6,7 inch dan dia sudah support refresh rate hingga 120 Hz. Kita bisa lock untuk refresh rate-nya 60 atau 120 Hz, atau kita bisa gunakan auto adjust untuk refresh rate-nya. Dan untuk adjustment refresh rate-nya support hingga 60 Hz paling bawah dan 120 Hz paling tinggi ya. Jadi 60, 90 dan 120. Belum support sampai 30 Hz untuk menghemat daya lebih. Dan di sini untuk displaynya support Dolby Vision, HDR10 dan Hybrid Lock Gamma. Belum HDR10 Plus tapi udah support HDR10, itu juga udah cukup bagus. Dan di sini untuk brightness-nya sendiri kalau kita set secara manual, brightness-nya itu lumayan tinggi ya, bisa sampai 500 nits. Dan bahkan ketika kita set auto brightness di luar ruangan itu brightness-nya bisa sampai 1000 nits lebih. Jadi buat kalian yang suka pakai handphone di luar ruangan, brightness-nya masih aman ya. Untuk kualitas displaynya oke ya, karena layarnya AMOLED, dia untuk dipakai nonton film kayak gini cukup nyaman. Dan bisa kita lihat ya dari bezelnya ini tipis banget di keempat sisinya, jadi bezel atas bawah kanan kiri juga tipis, dan ukuran punch hole selfie-nya juga kecil, jadi ini udah nyaman banget. Dan di Poco M6 Pro 5G ini juga udah support Dolby Atmos, jadi kita bisa gunakan Dolby Atmos untuk kualitas audio yang lebih bagus lagi, dan kita bisa set untuk equalizer-nya. Buat kalian yang suka dengan haptic feedback-nya juga di Poco M6 Pro ini nyaman ya, karena di sini bisa diatur juga untuk level haptic feedbacknya. Dan overall pemakaian saya ketika ngetik pakai handphone ini cukup nyaman untuk haptic feedbacknya. Dan next kita langsung lanjut bahas di kameranya. Poco M6 Pro ini punya triple camera setup dengan kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS. Wah keren ya. Kemudian kamera keduanya adalah 8 megapiksel ultrawide dan ada secondary lens untuk makro dengan resolusi 2 megapiksel. Oke, dari UI kameranya di sini udah disediakan cukup lengkap opsinya. Kita bisa mengaktifkan HDR, grid lines, ada AI kamera juga, foto makro, voice shutter, tilt shift, dan ada juga assist cam, dan kita bisa set watermarknya sebagai film frame atau tulisan regular ya, kayak gini. Kemudian di sini kita bisa gunakan menu portrait, night mode, dan ada beberapa fitur lain seperti high-res 64 megapiksel, fitur panorama, short film, slow-mo, time-lapse, long exposure, dan kita bisa mengubah ya settingan ini melalui menu edit. Gak lupa juga di sini ada dokumen dan pro mode kalau kalian yang suka ngatur-ngatur ISO, white balance, fokus, dan lainnya. Untuk perekaman videonya sendiri di Poco M6 Pro ini support hingga Full HD di 60 fps, jadi belum support 4K video recording ya. Dan untuk stabilisasi video OIS-nya udah langsung otomatis aktif ya karena di OIS. Tapi untuk AIS-nya tambahan ultra stabilisasi video di sini belum ada menu untuk aktifin stabilisasinya. Oke, di sini ada video stabilisasinya hanya berfungsi di Pro Video dan Time Lapse mode. Jadi kalau kita menggunakan menu Pro, kemudian kita ganti ke video, di Pro-nya ini bukan hanya untuk foto, tapi bisa juga kita atur Pro untuk videonya. Oke, di sini saya udah coba tes untuk kameranya, foto-foto dengan kamera utamanya ini, dan so far untuk hasil fotonya bisa memberikan kualitas foto yang bagus, dan dynamic range-nya juga oke. Fotonya masih terlihat detail ya. Ketika AI-nya kita aktifkan, nggak terlalu lebay juga untuk penerapan cahaya di langitnya. Foto untuk produk juga masih bagus jika kita foto di pencahayaan yang oke. Untuk potret bokehnya juga bisa memberikan separasi background blur yang lumayan rapi. Dan di kamera depannya ini ada kamera selfie 16 megapiksel, dan dari hasil selfie-nya bisa kalian lihat sendiri di sini cukup terang dan detail hasil selfie-nya. Jadi saya rasa untuk harga 2 jutaan kamera selfie 16 megapiksel ini masih cukup aman ya, masih oke. Poco M6 Pro ini hadir dengan desain back body yang flat dan ini punya finishing glass look. Bahannya bukan glass polikarbonat tapi punya glass look,
Di bagian bawah ini punya finishing doff, sementara di bagian atasnya punya finishing glossy. Tapi sayangnya ini masih gampang banget ninggalin jejak jari ya, terutama buat orang-orang yang punya tangan berkeringat kayak saya gini. Ini gampang banget tinggalin jejak jari di sini, terutama di bagian atasnya. Atas bawah sama aja sih, gampang meninggalkan jejak jari. Tapi yang saya suka adalah desain dari kameranya nih. Jadi kameranya punya desain dua lensa besar seperti ini, satu tambahan lensa lagi nih, lensa makro sepertinya, dan lampu flash. Dan di sini ada logo Poco dan 64 megapiksel IS untuk kamera utamanya. Ketebalannya ini adalah 8 mm dengan bobot 179 gram aja, ringan banget, dan ini frame dari plastik ya. Cara desain ini kelihatannya oke, digenggam juga enak, bagian ujung-ujungnya juga nggak terlalu lancip, jadi nyaman digenggam buat dipegang satu tangan. Kemudian yang saya suka di sini adalah di Poco M6 Pro masih disematkan audio jack nih. Jadi buat kalian yang masih suka atau masih pakai headphone yang masih menggunakan jack 3,5 mm, di Poco M6 Pro ini masih ada audio jack, dan di sini juga tetap disematkan infrared blaster nih buat yang suka pakai infrared buat ganti-ganti remote. Poco M6 Pro ini punya stereo speaker ya, jadi ada dua lubang speaker, ada satu di bawah dan satu di atas, dan portnya sudah menggunakan USB Type-C. Oke, Poco M6 Pro ini menggunakan hybrid SIM ya, jadi kita bisa pakai dua SIM card 4G atau satu SIM card plus satu micro SD kayak gini. Dan yang saya suka juga dari Poco M6 Pro ini adalah dia sudah dilindungi dengan IP54 rating, jadi aman dari cipratan air atau debu ya. Poco M6 Pro ini dirilis dengan harga 2,7 jutaan. Nah, menurut kalian, apakah Poco M6 Pro ini sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita diskusi bareng mengenai Poco M6 Pro ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya. Bye-bye!